Halo pemirsa Reaksi, saya Vira Chandra Darawijaya. Hari ini akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Buat Imong dan Paula, rumor yang beredar agak ada ketahan. Gimana melihatnya? Aku rasa ini sebenarnya ini prank loh. Aku rasa mudah-mudahan enggak deh. Karena aku lihat ini dua-duanya nih jodoh ya. Karena aku lihat dua-duanya serasi, saling mendukung, saling merasakan bagaimana misalnya Mbak Im lagi kena apa, Paula merasakan, begitu juga Paula, dan ada yang anak-anak yang lucu-lucu di sana. Aku merasa ini aku berharap ini prank karena Mbak Im kan suka ngeprank-prank orang. Mbak Im jangan kayak gitu, ini pasti prank deh. Aku nggak berharap kalian pisah. Paula cantik, cakep, keren. Pak Im juga orangnya lucu, ganteng. Dulu sering ketemu lah kita lagi di Gatot Subroto ya, lagi cari hiburan. Orangnya lucu, ganteng. Walaupun kita tahu anaknya siapa, tapi tetap merendah gitu. Abis itu Pak Im juga pintar sekarang cari duit. Pinter banget, tiap hari live di sosmed. Aku berharap ini prank dari Mbak Im buat kita semua. Dan terakhirnya mereka bersatu. Dan terakhirnya mereka tidak ada masalah apa-apa. Itu sih, aku masih curiga kalau Mbak Im mah gak percaya 100%. Yang terakhir media wawancara itu Paula, ditanyakan soal rumor yang retak dalam keluarganya, dia minta doa. Gimana? Iya, mau pecah, mau retak, mau enggak, mau bersatu, pasti semua orang minta doa kan dalam rumah tangga kan. Jadi jangan-jangan ini Paula juga ikut-ikutan Mbak Im ini ngeprank kita, iya kan? Maupun dia itu bersatu, namanya kita juga masih romantisan sama suami kita, sama istri kita. Kalau ditanya orang pasti kita mohon doanya ya, semoga kita akur-akur aja, semoga kita nggak terpisahkan. Itu wajar, bukan berarti kita pisah, itu berarti kan. Aduh, emang Anda melihat para abang-abang wartawan emang melihat kalau mereka tuh tidurnya nggak bersama? Emang tidurnya dilihatin kan? Enggak, kita belum lihat tidurnya mereka berpisah. Jangan-jangan yang mereka tuh masih bersama, cuman ini supaya berita agak menggeliat dikit gitu loh. Jadi pokoknya nanti kalau mereka nanti akhirnya pasti yeay, kalian berhasil, kami prank satu Indonesia gitu. Kalau berharapnya aku, karena ada si kecil yang lucu-lucu. Paula juga aku lihat perubahannya banyak sekali, udah menjadi istri yang soleha, menjadi istri yang baik buat Mbak Im. Mbak Im juga perubahannya juga banyak. Yang tadinya Mbak Im misalnya agak sedikit gimana ceria-ceria, sekarang sudah lebih kebapaan. Dan kalian juga berdua ini nyatu rezekinya bersama, rezekinya keren, rezeki Mbak Im sama rezeki Paula dan rezeki anak-anak ini kan nyatu. Itu bagus banget rezekinya aku lihat. Jadi bukan aku karena penerawangan ya, tapi kan emang kelihatan mereka tuh bahagia hidupnya. Semoga ini kalian hanya memberikan ilusi-ilusi bahwa kalian berpisah, sebenarnya kalian masih menyatu. Aku berharap gitu. Aku nggak mau ada banyak artis-artis yang berpisah. Kasihan anak-anak, apalagi kalau sudah punya anak. Itu aja, lihat anak aku yang merasakan sakitnya membesarkan anak seorang diri karena suami meninggal. Kalau masih hidup udahlah. Mau si A tingkah laki kita, mau B tingkah istri kita, terimalah. Nanti lama-lama juga akan berubah dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya umur. Kalau Allah yang memisahkan itu sakitnya ampun. Jadi kalau Allah nggak memisahkan, tetaplah bersatu sayang ya. Ya jangan pisah-pisah. Oke, rumor kan yang beredar bahwa masalah ekonomi, masalah orang kedua itu Paula, gimana melihat? Masalah ekonomi lagi. Tadi waktu Ayu katanya masalah ekonomi soal TE anggota. Sekarang Mbak Im uangnya banyak, tiap hari live di mana-mana, penjualannya terbanyak, YouTube-nya juga keren. Masalah ekonomi lagi? Enggak lah. Masalah ekonomi itu sebenarnya masalah sekian dalam rumah tangga loh. Kalau kita sudah punya rumah, ya, kita sudah punya kendaraan, kita sudah punya asuransi untuk anak-anak, itu masalah ekonomi itu sebenarnya nggak ada lagi. Sekarang perut makan semana sih? Cuman sejengkal loh. Memang bisa dengan uang banyak kita makan 7 piring sekali makan, kan nggak bisa, tetap aja makan sepiring atau paling nggak 2 piring lah nambah, kan nggak bisa lebih. Kalau masalah ekonomi kok nggak pernah percaya masalah ekonomi, karena kalau kita sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya anak, sudah punya asuransi, itu masalah makan mah alah cincailah, malah diet kita biar nggak makan. Itu masalah ekonomi aku nggak percaya, karena aku lihat Mbak Im juga orangnya kerjanya juga giat, rajin banget. Kalau kedua dari Paula sendiri, Paula cantik ya. Mudah-mudahan enggak ya.
Tapi ya itulah Im, lu juga harus tabah-tabah, istri lu cantik banget sayang. Kalau itu aku rasa, aku nggak tahu, kalau itu aku nggak mau mengandai-andai. Mudah-mudahan itu hanya isu yang beredar bahwa Paula punya orang kedua, ya itu isu beredar ya. Istilahnya itu kalau cewek biasanya agak susah untuk selingkuh. Kalau cewek, katanya Baim nih orang kedua ya, bukan Paula. Mudah-mudahan itu enggak. Walaupun jangan gini nih abang-abang wartawan, mentang-mentang istrinya cantik, cowoknya kurang ganteng, terus dibilang, wah jangan-jangan dia cantik tuh, ya jangan dia ada orang kedua. Jangan gitu. Hari gini say, Beauty and the Beast aja setia. Masa nggak Beauty and the Beast bisa nggak setia? Enggak itu. Jangan nanti kalau istrinya biasa-biasa, suaminya keren, giliran mau pisah, jangan-jangan suaminya punya orang kelima. Jangan kayak gitu saya. Mudah-mudahan enggak. Aku tahu Paula baik, anak orang soleha, malah udah mulai pakai hijab kemarin kan. Itu menandakan bahwa dia menuju kebaikan dan itu wanita soleha. Jadi nggak ada lagi gitu. Mana ada sih wanita soleha yang malah larak lirik. Kalau memang misalnya Paula mau orang kedua, ketiga, keempat, ngapain mesti pakai hijab segala untuk menuju kebaikan? Malah kan itu kayak menodai jatuhnya kan. Aku nggak percaya kalau itu sih. Enggak lah, jangan itu rumor. Berarti kalau dibilang begitu karena Paula memang cantik banget sampai saat ini masih cantik banget. Makanya lu juga harus menyesuaikan kecantikan istrimu. Jangan like mulu. Jalan-jalan kemana-mana. Kan banyak para netizen untuk penggemar dia disayangkan saat momen tertentu, terutama kemarin di Bid'ah nggak bareng pun juga di IG dihapus. Gimana nih melihatnya di salah satu tempat dia nggak pernah menemankan atau tidak pernah jalan bareng, beda sama dulu. Iya, namanya dulu kan baru merit, masih romantisnya. Istilahnya bulan bintang. Ya kemana-mana bareng lah. Kalau sekarang kan udah punya anak, yang perempuan juga sibuk ngurusin anak, yang laki-laki sibuk ngurusin kerjaan labnya, ya gimana mau bareng gitu loh. Nggak harus juga, mentang-mentang dia nggak bareng lebaran haji, berarti ini pisah. Nggak juga begitulah. Kayak kemarin laki gue korbannya di kampung, gue korbannya di Jakarta. Kenapa gue nggak ke kampung? Karena apa selagi anak gue mau tesis. Ada aja kan itu sebenarnya alasan. Nggak harus juga, kecuali kalau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan itu kan lebaran gede buat kita di Indonesia. Jika mereka nggak bersama, mungkin agak sedikit kita curiga. Kenapa sih nggak bersama? Kalau tugas beda ya. Aku pernah waktu zaman pandemi aku Idul Fitri nggak sama dengan suami aku karena kita beda daerah dan kita mau ke daerahnya dia nggak bisa naik kereta api atau naik apa. Jadi kalau lebaran haji itu kan sebenarnya bukan lebaran besar buat kita di sini di Indonesia. Jadi kalau misalnya nggak nyatu ya nggak apa-apa juga. Mungkin nggak Paula korbannya di mana, Baim korbannya di mana, kan bisa aja nggak nyatu. Dua-duanya berkorban. Gue pengen di kampung gue, pengen gue di sini. Jadi nggak harus juga bersama. Jangan dibilangin mentang-mentang nggak bersama di raya kurban langsung ada papanya. Enggak lah, aku rasa sih enggak. Aku nggak yakin mereka kayaknya akarnya udah kuat kok Paula dan Baim ini. Mudah-mudahan itu hanya isapan jempol dan itu hanya prank dari Baim dan Paula. Bicara prank, akhir cerita dari yang kita bahas, dia juga sudah mau mempublish foto bareng anak-anak dan Paula sendiri. Gimana? Ini kayaknya ngajak perang nih Paula terus-terusan. Capek gue bela-bela Paula, ternyata lu ngeluarin lagi bukti-bukti. Gue udah capek banget minter-minter dari tadi lo, sampai gue haus, belum minum, lu masih ngeluarkan bukti-bukti lagi bahwa memang tujuannya ternyata akhirnya mengkerucut juga. Lu lagi marahan sama Baim lagi, capek gue dan gue dimarahin nanti sama netizen yang suka sama mereka. Gue gak mau. ya mudah-mudahan mereka Rumor ya. Tapi semua juga namanya jodoh itu kita nggak tahu. Jodoh bisa sampai mati, bisa jodoh setengah jalan, kita nggak tahu. Jodoh itu tidak dipaksakan juga harus sampai kita mati. Kalau memang kita nggak ada kecocokan bisa pisah. Daripada menimbulkan yang lain yang lebih parah, boleh pisah. Jadi nggak juga harus bersatu. Kalau memang Paula sudah keras untuk tidak mau bersatu dengan mempublish foto-foto sendiri, ya itu urusannya Paula. Kan kita cuma bisa berharap semoga mereka sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau tanda-tanda khusus-khususnya Paula udah menandain, ya sudahlah, saya nggak bisa lagi menutup-nutupin karena saya siapalah. Ya saya berharap sih mudah-mudahan Paula dengan foto-foto posting foto begitu tujuannya ya itulah. Nggak ada lain kata-kata lain menunjukkan bahwa lagi mau sendiri atau lagi menunjukkan bahwa gua mau ngeprank. Itu mudah-mudahan
Gue nggak ngerti kalau gitu, nggak tahu. Karena gue bukan mama loreng. Mudah-mudahan Pak Im dan Paula tetap masih bisa bersatu, masih bisa dipertahankan itu rumah tangga. Ya, sayang rumah tangga sudah punya anak. Kalau kedepannya begini sayang banget. Udahlah, turunkan ego masing-masing. Turunkan ego yang istri, turunkan ego yang suami, turunkan ego, bersatu demi anak-anak. Itu paling bener. Apalagi sih yang dicari soal ekonomi, perut cuma sejengkal, makannya semua udah punya. Buat apa, udahlah nyatu lagi. Ini ketemu Paula sama Baim gue cubit masing-masing nih. Memang sudah ketemu balik dan karena dia udah foto bareng sama anak-anaknya. Ini itu udah foto bareng dia. Udah bareng, balik kan? Lagi, maksudnya udah mesra kagak nggak ada masalah. Kalian di prank. Baim memang rajanya prank dan Paula sekarang udah kena terikut-ikut dengan pranknya Pak Im. Kalau gue kan nggak mau di prank. Kalau kalian terprank berarti nggak bisa berarti kan? Capek gue wawancara dari tadi muter-muter, lu mau menggiring menggiring dari tadi. Untung gue tetap konsisten bahwa gue nggak mau mereka pisah dan akhirnya mereka memang nyatu. Iya, prank itu. Selamat Anda di prank, kecuali itu sama Rizka nggak bisa di prank. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.